Baik, pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Supriyadi, kita lanjutkan. Kalau misalnya sekarang kita mau masuk ke sektor konsumsi gitu, ini strateginya harus dimainkan seperti apa nih sampai akhir tahun paling tidak? Iya, kalau menurut hemat saya gini ya, kalau seandainya kita baru punya posisi uang cash, tahan dulu jangan masuk, kecuali pada sektor saham Unilever. Itu menurut hemat saya masih relatif cukup bagus karena memang dari dari technical chart-nya masih cukup oke lah untuk mensupport untuk naik. Sedangkan untuk beberapa saham consumer unggulan Di luar itu Unilever, menurut hemat saya masih rawan koreksi karena memang satu tren minor downtrend terbentuk. Yang kedua untuk posisi net sell-nya masih cukup besar pada beberapa saham consumer yang utama di Bursa Efek Indonesia. Jadi menurut hemat saya lebih selektif kalau seandainya pelaku pasar mau masuk ke sana. Terlebih lagi kalau kita lihat performa mereka dari selama setahun terakhir ya, bukan year to date tapi selama year on year dibandingkan dengan last price pada kemarin. Menurut hemat saya ini sudah hampir rata-rata kenaikan sudah cukup tinggi, lebih dari 20%. Seperti itu kalau seandainya logika saya, kalau seandainya pelaku pasar yang memang mindsetnya adalah taruhlah nabung di bank atau mendepositkan uang ke bank, itu kan jauh melebihi daripada bunga bank yang mereka dapatkan kalau seandainya masuk konsumsi. Makanya hemat saya rawan profit taking terlebih dahulu masih ada seperti itu. Tapi kalau untuk saham-saham memang yang memang memproduksi atau perusahaan memproduksi daripada kebutuhan sehari-hari pelaku pasar misalnya instan seperti itu masih boleh karena memang itu demand-nya itu masih sangat besar sekali meskipun harga sahamnya sudah relatif cukup tinggi di pasar seperti itu. Kalau misalnya momen sekarang ini masih rawan koreksi, kira-kira nunggu sampai kapan nih yang kira-kira akan? Kalau dari chartnya sendiri sebenarnya tinggal nggak begitu lama ya, nggak begitu lama. Tapi ingat karena ini kalau secara individu sektor consumer tidak begitu lama. Tapi kalau kita nantinya dikhawatirkan ada profit taking secara general di IDX seperti itu, menurut saya ini jadi pertimbangan lagi. Mungkin bisa jadi akan sedikit mungkin lebih dari 2 minggu mungkin akan kita bisa baru masuk seperti itu. Tapi kalau seandainya mau berani sih buy and hold menurut hemat saya tidak begitu masalah Mas. Seperti itu. Tapi pada selektif saja. Misalnya Unilever kalau kita year to date sales ini performa mereka masih jauh tertinggal dengan yang lainnya. Seperti itu. Meskipun memang kalau kita bandingkan fair value memang cukup mahal, tapi ingat bahwa Unilever adalah saham kelas premium. Karena barang yang diproduksi oleh pihak mereka dari anak yang baru lahir sampai dengan orang yang mau meninggal dunia itu mengkonsumsi produk mereka. Sehingga menurut hemat saya ini dia yang masih perusahaan yang going concern yang memang bisa dipilih oleh pelaku pasar untuk menjadikan salah satu untuk investasi mereka seperti itu. Kalau misalnya pilihan lain selain Unilever, rekomendasi apa? Untuk seperti yang saya katakan Indofood, ICB masih boleh seperti itu, dan untuk sektor farmasi, untuk konsumen farmasi seperti Kimia Farma serta Indofarm masih boleh meskipun memang mereka sudah naik signifikan dari awal tahun. Tapi kenapa saya masih boleh? Karena apa? Karena dengan target pemerintah untuk memperluas jaringan BPJS Kesehatan di Indonesia seperti itu, otomatis produk-produk yang memang obat yang diproduksi oleh Kimia Farma dan Indofarm itu saya akan jauh lebih unggul dibandingkan produk yang diproduksi oleh KLB Pharma. Makanya untuk kedua perusahaan BUMN tersebut untuk farmasi, menurut saya akan diburu kembali oleh pelaku pasar. Kalau misalnya untuk investor pemula nih, Pak Supriyadi, ini rekomendasi seperti apa? Mereka mungkin pilihannya lebih baik yang aman itu apa? Unilever ya tetap. Kalau aman menurut saya adalah ICBP dan Unilever. Itulah cukup aman. Kenapa? Karena memang harganya juga kenaikannya masih di bawah 30%-an seperti itu. Tapi kalau seandainya mau sedikit spekulasi dan sedikit memacu adrenalin, tapi memang fundamental cukup oke, ya masuk ke Kimia Farma seperti itu. Kalau yang di sektor konsumsi, tapi kemudian harganya masih murah, tapi prospeknya masih bagus ke depan itu apa? Ada nggak? Kira-kira? Hampir rata-rata sudah dibandingkan fair value sudah cukup mahal ya. Spread mereka itu masih hanya tinggal masih di bawah 8%. Jadi kalau seandainya kita bandingkan dengan nilai fundamental dari perusahaan konsumsi yang yang utama di Bursa Efek Indonesia, ya hampir rata-rata saat ini sudah cukup mahal ya seperti itu. Beda dengan sektor yang lain memang masih ada potensi upside masih di atas 15%-an, tapi ini masih di bawah 10%, bahkan beberapa sudah cukup mahal masih, artinya harga fair value-nya di bawah last price pada hari perdagangan kemarin. Jadi ini dia menjadi tantangan pelaku pasar yang mau masuk ke sana. Jadi harus perlu pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karena memang apakah misalnya masuk buy and hold merugikan atau tidak. Nah kalau seandainya buy and hold tapi ada potensial loss, ya lebih baik saya tidak boleh masuk. Seperti makanya menurut hemat saya, kalau mau masuk sektor consumer, selektif. Yang pertama selektif dari fair value-nya, yang kedua selektif dari teknikalnya. Kalau seandainya memang sudah ada
buying power cukup besar seperti Unilever, ya kita masuk nggak masalah. Ini terbukti pada hari ini Unilever masih cukup naik, sedangkan saham yang lainnya masih relatif sideways, bahkan ada beberapa mulai koreksi seperti itu, Mas. Baik Pak Supriyadi, kalau sampai akhir tahun kira-kira saham konsumsi ini akan menjadi penggerak utama market atau ada sektor yang lain sebetulnya kalau menurut Anda yang betul? Menurut hemat saya masih ada sektor yang masih akan menggerak market, yaitu sektor konstruksi. Kalau consumer hampir rata-rata memang dia selalu bergerak seiringan dengan indeks ya. Bahkan cenderung terkadang masih lebih mengungguli indeks karena memang dalam konsep ekspansi maupun sekedar resesi, consumer pasti akan tetap diburu oleh pelaku pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita ini biasa saja pergerakannya, kita harus yang nyari sektor yang memang mensupport kenaikannya lebih tinggi kan, apa? Konstruksi, properti. Karena memang ini yang akan kembali diburu oleh pelaku pasar. Mengingat memang banyak sekali pelonggaran-pelonggaran dari segi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap kedua sektor tersebut. Baik, kalau menurut Anda sampai akhir tahun dengan sentimen yang mungkin sudah diperkirakan, kira-kira orang yang di consumer ini strateginya mereka akan hold saja atau nanti kita dijual pada saat yang tepat? Atau seperti apa? Hampir rata-rata mereka bermain cepat. Di hold tidak, tapi bermain cepat iya. Mereka akan cenderung lihat dari porsi daripada teknikalnya sendiri. Kalau untuk buy and hold sampai dengan akhir tahun, menurut hemat saya sih agak sedikit pemainnya agak sedikit yang akan bermain ke sana untuk dengan pola strategi tersebut. Karena memang mereka kalau akan lihat tadi fair value-nya sudah cukup kemahalan lah, rata-rata sudah kecil sekali fair value-nya atau upside-nya dengan fair value seperti itu. Lebih baik mereka lihat dari posisinya apakah memang overbought atau oversold. Nah saat ini hampir rata-rata sudah masuk overbought untuk saham consumer, meskipun memang masih ada potensial naik kembali, tapi rawan jatuh karena udah overbought kan, seperti itu. Jadi mulai masa ini dia yang menjadi tantangan sendiri kalau bagi pelaku pasar yang mau buy and hold sampai dengan akhir tahun untuk sektor konsumsi. Oke, baik Pak Supriyadi, tips dari Anda gitu ya untuk para penonton mungkin yang ingin masuk ke sektor konsumer apa saja mungkin? Kalau menurut hemat saya sih, kalau tips lagi kalau seandainya pelaku pasar ingin masuk ke sektor consumer, yang pertama adalah pertimbangkan fair value-nya. Ini adalah tolak ukur kita atau guidance kita untuk memilih saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang memang masih cukup murah based on fundamental. Yang kedua, kalau memang sudah relatif cukup mahal, lagi-lagi perlu dilihat adalah mana yang memang sudah membentuk minor uptrend atau kira-kira sudah mau berakhir daripada minor downtrend. Itu kita bisa ambil. Ini dilihat dari mana? Dari volumenya. Lihat buying volume lebih dominan dibandingkan selling volume atau tidak. Kalau seandainya memang lebih dominan buying volume, ya kita baru boleh masuk meskipun itu pada sudah masuk sudah masih dalam kategori minor downtrend. Itu kita bisa masuk, artinya kita bisa mencuri saat terlebih dahulu. Nanti sekitar memang sudah seminggu ataupun 2 minggu kita bisa lepas kembali pada saham-saham tersebut. Baik Pak Supriyadi, terima kasih telah bersama kami. Selamat pagi, sukses selalu Pak. Terima kasih.